siswanya belajarnya kayak gimana. Nah, kita kan ada aplikasi Ruang Guru, dan itu bisa masuk lewat aplikasi Ruang Guru pakai mobile untuk siswa-siswa yang emang siswa kan pasti sekarang nih, apalagi anak SMP, anak SMA kayak udah punya mobile sendiri-sendiri, punya smartphone sendiri-sendiri, nanti bisa akses lewat handphone. Tapi untuk beberapa siswa yang memang kayaknya lebih enak pakai laptop deh, pakai komputer, boleh bisa akses juga pakai web browser di Chrome juga, di Mozilla juga, sama seperti Bapak Ibu guru dengan klik kelas.ruangguru.com/register. Oke, nah ini di ruang kelas bisa apa aja. Nanti pertamanya akan ada yang namanya admin. Admin ini contohnya kayak kepala sekolah atau administrasi sekolah. Dia bisa buat organisasi, dia juga bisa buat kelas. Nanti bisa invite guru-guru masuk ke organisasi itu. Organisasi itu semacam kayak lembaga atau sekolahnya. Contohnya SMA 1 Jakarta dibuatkan organisasi di ruang kelas. Nanti di situ bisa di-invite guru-guru untuk join ke organisasi tersebut. Terus nanti guru-guru yang ada join ini bisa buat kelasnya masing-masing. Misalnya Ibu Yuli adalah guru matematika, Ibu Yuli nanti buat kelas matematika 12 IPA 1. Nah, nanti dia undang murid-muridnya ke dalam kelas tersebut, kayak gitu. Setelah itu nanti juga bisa membagikan materi, membagikan tugas. Kita juga ada namanya rekapitulasi nilai, kita sebutnya analisis nilai. Itu diambil dari nilai pengetahuan, dari tugas-tugas yang dikerjakan para siswa di ruang kelas, dan juga dari nilai sikapnya siswa, apakah pengerjaan tugasnya terlambat ataukah enggak gitu. Kita juga nanti ada diskusinya kita ada obrolan chat. Jadi nih Bapak Ibu guru nggak usah ribet-ribet pakai WhatsApp, pakai link telekonferensi yang lain itu. Jadi kan banyak nih, terus nanti share-nya di Google Form atau apa gitu, banyak banget aplikasi yang harus dibuka dari siswa. Nah, sekarang kalau di ruang kelas ini dia bisa diskusi juga, kita ada fitur obrolan chat, ditambah kita juga ada fitur live teaching-nya. Jadi nanti langsung bisa pengajaran kayak gini nih, kayak kita melakukan pelatihan ini kan kita pakai live. Nanti juga di ruang kelas ada fitur live teaching-nya. Selain itu kita mau ada nih yang bakalan rilis di minggu ini, kita ada namanya daftar hadir. Jadi nanti udah ada form untuk pengisian daftar hadir dari untuk guru dan untuk siswa. Oke. Itu sedikit informasi tentang ruang kelas, fitur-fiturnya bisa apa aja di ruang kelas yang kita pengen emang bisa membantu Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Oke, ini sedikit lagi untuk spesifikasi ruang kelasnya. Jadi nanti kita bisa diakses di Chrome, bisa akses di aplikasi, pakai Mozilla, pakai Opera itu untuk web browsernya. Nah, terus nanti kita akan ada kayak untuk upload materi juga kan akan ada extension filenya. Itu kita untuk support juga udah support beberapa extension file juga. Jadi nanti untuk mempermudah Bapak Ibu guru intinya pakai ruang kelas ini. Oke. Mungkin langsung aja aku demoin gimana cara masuknya, kalau masih pada bingung dari Bapak Ibu guru. Nah, sekalian aku sambil demoin juga, Bapak Ibu guru boleh banget langsung ini buka di web browser Chrome-nya. Jadi ini kayak gini. Nah, langsung klik ke kelas.ruangguru.com/register. Ini linknya. Kayak gini, nanti boleh dibantu sama Kak Putri dan tim juga untuk di-share di kolom chat untuk link kelas.ruangguru.com. Nanti bisa langsung masuk Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu nanti akan ada pilihan masuk sama daftar. Untuk Bapak Ibu guru yang belum pernah punya akun ruang guru ataupun ruang kelas, bisa daftar dulu di sini. Nah, tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu guru udah sering pakai ruang guru misalnya di aplikasi handphone, pakai aja akun ruang gurunya, nggak masalah, itu juga bisa. Nah, contohnya aku mau buat akun di sini, namaku ya, guru. Nah, nanti emailnya di sini kita bisa typo. Nanti bisa yahoo.com kayak gitu. Terus nomor teleponnya ini pastikan belum pernah terdaftar di aplikasi Ruang Guru. Jadi contoh masukin nomor teleponnya. Oke, nanti passwordnya boleh dibuat juga. Ini Bapak Ibu guru sambil mencoba juga ya. Jadi biar sama-sama mencoba, nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung di-report di chat. Saya masih bingung nih cara masukinnya, kok saya nggak bisa daftar ya. Gitu. Nah, ini udah masuk, udah register, berarti sudah terdaftar tadi akun saya sebagai guru Ana. Nah, sekarang pilih, karena peran Bapak Ibu guru di sini sebagai guru, berarti masuknya sebagai guru. Nanti untuk siswa dia akan masuk sebagai siswa. Cuma di sini kita bahas dulu untuk masuk sebagai gurunya ya. Langsung dimasuk sebagai guru, diklik. Nah, ini dia. Jadi di sini nanti akun dari yang Bapak Ibu guru buat akan menjadi admin. Tuh.
kalau bapak ibu guru membuat organisasi. Jadi kan ini belum masuk ke organisasi manapun nih, kita harus buat dulu organisasinya, sekolahnya. Di sini untuk diklik masukkan tipe organisasinya, contohnya adalah sekolah. Misalkan kita pilih di sekolah di Jogja. Nah, ini kabupatennya kita pilih di Bantul. Nah, nanti ini juga udah ada list-list nama sekolahnya di sini. Nah, ini aku pilih yang lainnya, aku mau buat sekolah ini, sekolah organisasi namanya Sekolah Ana. Kita buat alamatnya tadi di Yogyakarta. Oke, langsung aja di klik buat. Nah, udah jadi udah punya organisasi sekolah di ruang kelas nih. Setelah udah punya organisasi, berarti kita butuh apa? Kita butuh untuk invite guru di organisasi atau di sekolah kan, untuk melakukan pengajaran. Gimana caranya invite? Nanti bisa invite guru di sini, di anggota organisasi. Nah, ini bisa langsung diklik undang guru di sini. Gitu. Bentar, ini sambil aku ceritanya mau invite akun guru. Akun gurunya mau aku invite di sini. Nah, ini aku punya akun guru, aku undang. Undangnya udah berhasil. Ini nanti akan masuk ke email gurunya. Jadi untuk setiap invitation yang dikirim nanti akan masuk ke email guru tersebut. Nanti guru tersebut tinggal join aja, klik linknya kayak gitu. Ini nanti udah ada kayak gini. Ada dapat undangan di email Gmailnya. Ini Bapak Ibu guru seperti yang diinfokan sebelumnya kan tadi sudah diminta ya untuk ada aktif akun Gmail. Nah, itu digunakan untuk daftar akun ruang kelas ya. Jadi ini Bapak Ibu guru sambil daftar juga. Gitu. Nah, terus tadi kalau misalnya udah guru yang diundang nanti tinggal klik aja bergabung ke sekolah Ana. Ini udah ada invitation-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke akun yang guru Ana ini. Nah, di sini sekarang kita udah punya kelas, udah invite juga guru. Nanti guru-guru itu bisa buat kelasnya masing-masing. Untuk admin dia juga tetap bisa buat kelas. Misalnya kepala sekolah kan juga ada nih yang mengajar. Nanti bisa buat kelas. Di sini contohnya adalah misalnya buat kelas di kelas IPA, kurikulumnya K13 revisi, pilih mata pelajarannya, aku mau pilih mata pelajaran bahasa Inggris, terus nanti ditulis misalnya ini kelas Ana, kelas Ibu Ana, 12 IPA 1. Nah, dibuatlah kelasnya. Nah, udah berhasil deh buat kelas. Nanti di dalam kelas ini bisa langsung melakukan pengajian materi, memberikan tugas, ini juga ada teaching, nanti juga ada analisis nilai. Kayak gitu. Itu untuk sedikit demonya dulu untuk awal penggunaan ruang kelas. Tadi kayak udah ada gambaran sedikit kan ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ikut di Zoom kali ya, adakah yang mau mencoba sambil membuka screen-nya dari mau berbagi screen untuk coba membuat akun. Di sini ada yang mau coba nggak di-share ke teman-teman Bapak Ibu guru lainnya yang ada di Zoom dan ada di YouTube juga. Ini mungkin aku volunteer satu yang ada di Zoom aja. Mau cobain nggak praktekin cara buat akun di ruang kelas. Itu boleh raise hand lagi kalau mau nanti, atau mau ada pertanyaan dulu tentang penggunaannya. Ada yang mau coba kah dari Bapak Ibu guru atau nanti sambil Zia Nairilah? Ada ya? Oke, sebentar aku sambil aku stop share. Nanti Ibu siapa tadi namanya? Zia Nairilah. Bu Zia ya. Oke. Bu Zia Nairilah. Oke, Ibu Zia. Halo Ibu Zia. Ya, halo. Halo Ibu Zia, mau mencoba membuat akun di ruang kelas Ibu? Oke, mau ini ya Ibu ya, share screen ya. Aku stop share dari punya aku, nanti Ibu boleh share screen. Oke. Sudah bisa share screen-nya Ibu ya? Sudah. Bagaimana sebentar? Share screen ya? Iya. Sebentar. Ya, sudah.
Sudah bisa dilihat Mbak Ana? Dari saya belum muncul sini ini Ibu. Saya Oke. sudah kelihatan. Udah ya? Oke. Oh iya, ya sudah masuk Ibu, boleh langsung tadi. Ini Ya, berarti Ibu Zia udah buat akunnya ya di ruang kelas. sudah barusan. Oke. Nah ini buat kelasnya. Ini ya. Ini begini ya Mbak Ana ya. Tuh. Oke. Sudah masuk di kelas Mbak Ana? Ya, betul Ibu, itu cara pembuatan membuat kelas dulu. Kita coba dulu sekarang untuk membuat akun dan membuat kelas di ruang kelas. Sebelumnya Ibu Zia sudah pernah menggunakan ruang kelas atau belum? Belum, baru ini, baru coba iya. ini. Ya. Oke, dari Ibu Zia ada yang mau ditanyakan dulu dari pembuatan akun organisasi dan pembuatan kelasnya nggak? Tadi menemukan kesulitan atau gimana dalam pembuatannya? Belum ada sih Mbak, ini tadi sesuai tahapan ini tadi ya. Ya. Oke, kalau gitu berarti ini bisa ya, berarti untuk saat tadi dicoba dari Ibu Zia buat organisasi, buat kelas aman dan bisa. Jadi nanti di dalam kelasnya itu bisa berbagi materi, bisa berbagi tugas juga. Nah, besok kita bahas lebih lanjut lagi gimana cara berbagi materinya, cara memberi tugas kepada murid juga. Gitu. Oke, Ibu Zia, boleh di ini kali nanti gantian. Aku share screen lagi ya. Terima kasih banyak Ibu Zia. Baik, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita udah buat ini ya, udah buat organisasi. Pertama buat akun dulu, terus buat organisasi. Mungkin sambil ini aku baca chat juga, tadi ada pertanyaan, ternyata udah nomor teleponnya udah terdaftar, gimana ini? Nah, untuk nomor telepon yang sudah terdaftar, berarti harus menggunakan nomor telepon yang belum terdaftar ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu guru pernah pakai nomornya itu untuk akun di ini di ruang guru ataupun di ruang kelas kayak gitu. Nanti boleh dicoba pakai nomor yang lainnya. Oke. Terus selanjutnya Oke. Tambahan juga untuk ruang kelas sendiri ini selain masuknya tadi kan kalau aku kasihnya adalah pakai ini ya, isi satu-satu untuk akunnya, ini juga bisa Bapak Ibu guru login-nya langsung pakai akun sosial media, contohnya kayak pakai Facebook atau Google. Tuh, jadinya nanti bisa lebih gampang kalau misalnya ternyata daftar di sini pakai emailnya kayak ada kendala atau apa tadi contohnya, nanti bisa langsung pakai Facebook atau Google juga untuk masuknya. Gitu. Terus oke. Sama aku mau mungkin kasih gambaran sedikit dulu kali ya Kak Stefani, sedikit aja nih mau buat ruang kelas tampilannya itu seperti apa. Jadi ini aku mau kasih tahu untuk nantinya kalau misalnya dia sudah pakai ruang kelas. Nah, ini kan contohnya, kalau tadi kan memang kita baru awal nih, cuma ada baru ada satu kelas. Nanti kalau udah banyak kelasnya bisa kayak gini nih. Jadi banyak, terus nanti di sini bisa melakukan kegiatan juga. Kita nih ada obrolan kelas, nanti dari sama siswa bisa ngobrol-ngobrol di sini kayak gitu. Oke. Selanjutnya juga nanti ini bisa anggotanya bisa dilihat kayak gini, gurunya ada siapa aja di dalam kelas, terus siswanya juga ada siapa aja. Nah, jadi nanti bisa interaksi pakai obrolan chat, nanti bisa share materi sama tugas juga. Oke, kita lanjut lagi ke materi pada siang hari ini. Oke, kita mau ada ini ya Kak Stef ya, tugas praktik pembelajaran nih buat Bapak Ibu guru setelah kita melakukan pelatihan pada siang hari ini. Ini mau aku atau Kak Stef nih yang infoin dari tugasnya? Ya, aku aja Kak Ana, soalnya di bentar lagi juga udah mau selesai, udah jam 3. Iya, betul. Jadi, lihat aja Bapak dan Ibu,
banyak yang bertanya gimana caranya biar dapat sertifikat atau link absensinya mana. Nah, link absensi digabung dengan form untuk tugas praktik pembelajaran. Jadi, Bapak dan Ibu hanya akan dapat sertifikat kalau sudah berpartisipasi aktif selama 3 hari ke depan yang dibuktikan dengan bisa mengisi tugas praktik pembelajaran. Jadi tugas praktik pembelajaran 1 hari ini, tugas praktik pembelajaran 2 besok, dan tugas praktik pembelajaran 3 di hari Rabu. Nah, praktik pembelajaran 1 seperti apa tugasnya? Gampang, Bapak dan Ibu, ini adalah menerapkan mikir dan pokok tadi. Jadi, kalau Bapak dan Ibu buka formulir formnya tadi barusan saya kasih juga di chat, mungkin nanti Mbak Putri atau Mbak Ana boleh bantu copy ke YouTube juga ya, supaya Bapak Ibu yang join di YouTube bisa mendapatkan linknya. Nah, nanti dibuka itu akan ada petunjuk atau isian. Pertama, Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan topik atau KD yang ingin diajarkan kepada siswa minggu depan. Jadi biar sekalian berpikir untuk menyiapkan rencana pembelajaran minggu depan, pilih aja KD-nya mau apa. Lalu setelah KD, nanti mungkin tujuan pembelajarannya apa. Setelah itu, cari ide atau kegiatan yang ingin Bapak Ibu lakukan di minggu depan berkaitan dengan KD dan tujuan pembelajaran itu yang menerapkan mikir dan pokok. Ya, jadi nanti setelah ada KD-nya buat minggu depan mau ngajarin ini nih, tujuan pembelajarannya ini, buat ide-ide ditulis di Google Form-nya, kegiatan apa saja yang ingin dilakukan yang mencerminkan mikir dan pokok. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah rapi banget kayak RPP, ditulis aja misalnya satu siswa diminta untuk tadi membaca resep atau apa. Terus yang kedua nanti siswa diminta untuk misalnya wawancara tetangganya atau apa dan seterusnya gitu. Terus habis itu ditulis dalam kurung interaksi atau orang lain ya, atau dalam kurung ini mengalami gitu. Nah, itu bisa. Nah, setelah itu ditulis di Google Form dan ada tugas tambahan Bapak dan Ibu yang B, yaitu buat akun organisasi dan kelas di kelas kayak yang tadi sudah dicontohkan Mbak Ana. Kalau udah jadi kelasnya di screenshot gitu ya, atau di foto juga boleh. Terus nanti dikirim di dalam Google Form yang sama. Ya, batas pengumpulan tugasnya kapan? Sampai jam 12 siang. Ya. Jadi kalau ada yang kesulitan nanti jangan khawatir, panduannya akan kami share di grup Telegram. Dan kalau ada yang kesulitan masih butuh bantuan juga, nanti akan kita bantu bersama-sama di diskusi sore ini jam 6.30 WIB biar kami bisa bantu juga. Mungkin ada yang bingung tadi cara buat kelasnya yang mana atau cara buat akunnya yang mana. Itu nanti bisa di grup Telegram ya. Oke. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Tadi ada sempat di tengah-tengah atau kayak misalnya agak lelah tadi mulainya. Mohon dimaklumi, namanya sama-sama ya kita berjuang pakai teknologi. Tapi satu hal yang paling penting Bapak dan Ibu, PJJ ini jangan sampai mematikan semangat terus memberikan yang terbaik, terus berusaha, terus menjaga anak-anak. Karena kalau guru udah nggak termotivasi, anak pasti kadung nggak termotivasi juga. Tapi kalau gurunya tetap semangat, insya Allah anak-anaknya juga tetap semangat ya. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi kita akan lanjutkan di Telegram. Nanti kalau ada yang mau curhat, mau butuh bantuan gimana bikin akun ruang kelas dan seterusnya bisa di grup Telegram. Akhir kata, saya tutup pertemuan 1 dari sesi pelatihan PJJ bersama ruang kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih.